Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari bab pertama dari Kitabul Jami' yang terdiri atas 6 bab. Bab pertama adalah bab tentang al-adab, yang kedua kita masuk bab kedua tentang bab al-bir wasilah, tentang bab berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Perhatikan di sini bab al-bir wa as-silah. As-silah itu al-bir artinya berbakti kepada orang tua. Orang kita sering menyebut dengan birrul walidain. Kemudian as-silah artinya menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Sebenarnya kalau kita membuat himpunan, maka as-silah itu lebih umum daripada al-bir, ya. Ini as-silah dan sini al-bir. Jadi maksud saya birrul walidain adalah bagian daripada silaturahmi. Jadi di sini kita tahu bahwasanya birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua termasuk silaturahmi, bahkan silaturahmi yang tertinggi. Bahkan yang tertinggi. Hanya saja para ulama membedakan karena ada hukum-hukum yang berbeda antara menyambung silaturahmi secara umum dengan albir secara khusus, ya. Di antaranya perbedaan antara albir dan silaturahmi kita boleh tulis di sini, ya. Ya. Pertama bahwasanya yang memutuskan birrul walidain disebut dengan disebut dengan al-aq, yaitu uququl walidain, durhaka. Itu al-uquq, durhaka. Adapun yang memutuskan silaturahmi disebut dengan qati'atur rahim. Atau qati'ur rahim. Ini al-aq, ini perbuatan namanya al-uquq disebut dengan qati'atur rahim, ya, memutuskan silaturahmi. Jadi istilahnya berbeda. Tentu dua-duanya merupakan dosa besar. Tetapi durhaka kepada orang tua lebih besar daripada sekedar memutuskan silaturahmi secara umum. Ini dosanya lebih besar, ya. Dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Kemudian di antaranya wajib berbakti kepada orang tua meski fasik dan kafir atau kafir selama mereka masih hidup. Selama mereka masih hidup. Karena ada ayat khusus masalah ini. Seperti dalam surat Luqman kata Allah, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma." Jika keduanya dalam kondisi kafir dan maksamu untuk berbuat kekafiran, maka jangan taat kepada mereka berdua. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah kepada mereka berdua dengan cara yang baik meskipun mereka berdua kafir. Jadi hukumnya tetap wajib meskipun kedua orang tua kafir, ya. Hukumnya tetap wajib. Berbeda dengan jika
kerabat kafir, jika kerabat kafir, maka menyambung silaturahmi tidak sampai derajat wajib. Tidak sampai wajib. Tapi dianjurkan. Kalau orang tua tetap wajib, meskipun kafir tetap wajib ya. Ini bedanya antara albir dan as-silah ya. Adapun dalil-dalil bahwasanya tetap dianjurkan menyambung silaturahmi kepada kerabat meskipun kafir. Banyak dalilnya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah minal mu'minin wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyakum ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah minal mu'minin wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Dalam surat Al-Anfal ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulul arham ini maksudnya yang memiliki hubungan kerabat kerahiman ya. Ba'dhum aula bi ba'd, maka sebagian mereka lebih utama kepada sebagian yang lain. Ya. Fi kitabillah, sebagian dalam Al-Qur'an, minal mu'minina wal muhajirin. Dari kaum mukminin maupun muhajirin. Kemudian kata Allah, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali jika kalian berbuat baik kepada wali-wali kalian perbuatan yang baik, itu berbuat baik kepada kerabat non muslim. Kepada kerabat non muslim. Boleh. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza hadara ahadakumul maut kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufin haqqan 'alal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian atau disyariatkan atas kalian, idza hadara ahadakumul maut. Dan seterusnya, in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ya. Lil walidaini wal aqrabina. Jadi kata Allah, jika salah seorang dari kalian akan meninggal dunia dan dia punya harta dia tinggal, maka hendaknya dia menulis wasiat untuk kedua orang tua wal aqrabin dan karib kerabat. Di sini karib kerabat umum. Kerabat mencakup non muslim. Mencakup kafir. Kemudian juga jadi dalil bahwasanya kita boleh berbuat baik, bahkan sebagian ulama mengatakan boleh menulis wasiat bagi kerabat yang non muslim ya, kalau kita akan meninggal boleh memberikan sebagian harta tapi bukan warisan tapi wasiat kepada kerabat yang non muslim berdasarkan ayat ini. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kafir Quraisy, kepada paman-pamannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Muttalib, itu paman-pamanku. Angkithu anfusakum, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. La ugni ankum minallahi syai'. Aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Safiyatu ammatu Rasulillah, wahai Safiyah, bibinya Rasulullah, ya, angkithi nafsak, selamatkanlah dirimu. La ugni anki minallahi syai'. Aku tidak bisa menolongmu dari Allah sama sekali. Sampai ya Fatimah bintu Muhammadin, salini mimali ma syi'ti. La ugni anki minallahi syai'. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah harta, kalau harta saya kasih tapi saya tidak bisa selamatkan engkau. Kemudian di akhir hadis kata Rasulullah, ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bi balaliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bi balaliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja kalian punya hubungan rahim denganku, kata Nabi. Kalian orang-orang kafir Quraisy, yaitu Bani Hashim, kalian punya hubungan rahim denganku, kerabatan, dan aku akan membasahinya. Sa'abulluha bibalaliha. Aku akan membasahinya, yaitu aku akan menyambungnya. Ini dalil bahwasanya kalau kita punya kerabat non muslim, kafir ada atau saudara yang murtad dan yang lainnya,
maka tidak wajib untuk menyambung silaturahmi. Tapi dianjurkan, terutama kalau ada faedahnya, kita kontak dengan mereka, mereka tertarik dengan Islam, ini maka malah lebih dianjurkan lagi. Tapi tidak sampai pada derajat wajib. Karena saya sering ditanya, Ustaz, bagaimana dengan kerabat yang non muslim? Beda dengan ketika kita bicara tentang berbakti kepada orang tua. Perhatikan, wajib berbakti kepada orang tua, bukan sunnah. Kalau ini hanya dianjurkan. Kalau ini dianjurkan, kalau ini wajib. Perhatikan, wajib berbakti kepada orang tua meski fasik atau kafir. Karena mereka selama mereka masih hidup. Jika mereka sudah meninggal, maka tidak wajib lagi. Maka tidak bisa berbakti lagi. Tidak bisa. Karena kita dilarang untuk memohonkan ampunan bagi kerabat yang sudah meninggal dunia dalam kondisi non-muslim. Demikian orang tua. Ya. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam akhirnya dilarang untuk mendoakan ayahnya. Ya. Ya, tidak boleh. Tapi selama mereka masih hidup, seorang berbakti kepada orang tuanya meskipun kafir. Sebagaimana dalam hadis Asma bintu Abi Bakar, ya, bahwasanya Asma bintu Abi Bakar punya ibu yang musyrikah, masih musyrik. Ya, menikah dengan Abu Bakar kemudian cerai tapi sudah punya anak namanya Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, ya. Kemudian di masa perjanjian Hudaybiyah, ketika itu masa gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, antara penduduk kota Madinah kaum muslimin dengan penduduk kota Mekah yaitu kaum musyrikin kafir Quraisy, sekitar tahun 6 sampai 8 Hijriah. Terjadi gencatan senjata yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Maka saat kala itu boleh saling kunjung mengunjung. Boleh penduduk Madinah main ke Mekah, boleh penduduk Mekah main ke Madinah. Boleh. Maka datanglah ibunya Asma bintu Abi Bakar ingin bertemu dengan Asma. Wahia raghibah, dan dia ingin berbuat baik kepada Asma. Maka Asma tidak langsung menyambut ajakan ibunya. Dia bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ibuku datang dan dia intinya ingin bertemu dengan aku. Afa asili ummi? Maka dia bertanya, ya Rasulullah, afa asilu ummi? Apakah aku menyambung silaturahmi dengan ibuku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sili ummak, sambung silaturahmi dengan ibumu. Padahal ibunya musyrikah. Ini dalil bahwasanya untuk masalah orang tua berbeda dengan kasusnya dengan selain kedua orang tua. Inilah secara khusus perbedaan antara albir wasilah. Albir wasilah, albir berkaitan sama orang tua, asilah umum berbuat baik kepada kerabat. Jadi albir lebih khusus daripada asilah, ya. Di antara perbedaannya, kalau orang yang tidak berbakti namanya al-aq, yaitu durhaka. Kalau tidak menyambung silaturahmi namanya qati', yaitu pemutus silaturahmi. Dan dosa durhaka lebih besar daripada sekedar memutuskan silaturahmi. Kemudian berkaitan dengan orang tua, kalau berwalidain, orang tua meskipun kafir, meskipun jahat, kita tetap wajib berbakti kepada orang, hukumnya wajib. Adapun kepada karib kerabat yang rahim yang merupakan non muslim atau kafir, tidak sampai pada derajat wajib, hanya dianjurkan berdasarkan dalil yang tadi saya sebutkan. Tolong ini foto. Baik, ini bahasan yang pertama. Yang berikutnya, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bahas apa makna rahim, ya. Jadi kita silaturahim, ya. Silaturahim. Menyambung rahim. Silat artinya menyambung. Rahim secara bahasa adalah rahimul mar'ah. Rahim wanita. Tempat anak kecil janin di situ, rahim wanita. Maksudnya ini maknanya rahim, ya, secara bahasa ya rahim wanita. Adapun secara istilah yaitu satu rahim, kita dikatakan kita satu rahim dengan dia, dikatakan ia adalah rahim kita, serahim dengan kita jika, ya, ada
orang tua kita atau nenek moyang kita yang di atas kita, yaitu jika kita kembali ke rahim yang sama, kembali kepada rahim yang sama. Apakah dari sisi bapak maupun dari sisi ibu ya. Ya, seperti kita dengan sepupu sama, rahim kembali rahim nenek, satu nenek misalnya. Rahim nenek ya. Ya, bisa dari nenek dari ibu, nenek dari bapak. Intinya namanya rahim ya. Nah, ini namanya rahim. Kita ada juga istilah namanya kerabat ya. Kerabat kerabat ada 3 ya. 3 model. Yang pertama adalah kerabat dengan bil musaharah karena pernikahan. Dan kerabat dengan bil radha'ah karena persusuan. Kemudian namanya bin nasab. Dengan nasab karena satu rahim. Nah, ini yang dimaksud dengan nasab ya. Nah, adapun kerabat, secara umum kita disuruh untuk berbuat baik kepada kerabat. Ada kerabat-kerabat kita karena pernikahan. Kerabat kita pernikahan banyak seperti ipar kita ya. Ipar ya. Contoh. Allah mengatakan wa ja'alakum nasaban wa sihra. Allah menjadikan kalian bernasab-nasab dan bersihra, yaitu hubungan karena pernikahan ya. Di antaranya misalnya ipar ya. Ini namanya kita berkerabat dengan dia karena pernikahan kita dengan adiknya atau dengan kakak perempuannya. Di antaranya ibu mertua. Ini namanya karena kekerabatan ya. Dengan pernikahan kita maka muncullah orang-orang ini ipar, mertua, mereka semua adalah kerabat karena pernikahan. Mereka ini hendaknya kita berbuat baik kepada mereka karena mereka adalah kerabat. Kemudian kerabat yang kedua karena persusuan ya, karena persusuan. Adapun karena persusuan yaitu kenapa ketika seorang menyusui dari ibu yang sama, maka jadilah dia saudara sepersusuan ya. Saya sering kasih contoh, misalnya misalnya di sini ada misalnya Hari kemudian dengan Laila. Hari dengan Laila punya anak ya. Dari hasil mereka punya anak ada beberapa. Misalnya Sinta, kemudian di antaranya Joko ya. Dan di antaranya misalnya Alex misalnya. Ya. Kemudian ada keluarga yang kedua, misalnya namanya misalnya Nur dengan Sony misalnya. Sony. Dari pernikahan Nur dan Sony punya beberapa anak ya. Di antaranya adalah misalnya Budi ya. Kemudian misalnya Agus. Kemudian misalnya Hani ya. Nah, ternyata Budi menyusui kepada Laila ya. Budi dia menyusui kepada Laila. Menyusui kepada Laila dengan 5 susuan. 5 susuan. Dengan demikian perhatikan, maka Budi ini ketika dia menyusui kepada Laila dengan 5 susuan, artinya dia susui sampai lepas. Kemudian kesempatan yang lain dia susui lagi, si Budi masuk ditetein oleh Laila sampai kenyang dilepas sendiri. Tidak harus berurutan, bisa jadi hari ini, bisa jadi 2 hari lagi, bisa jadi bulan depan. Pokoknya 5 kali, maka resmilah menjadi Laila menjadi ibu susuan. Sehingga jadilah Laila jadilah, perhatikan, Laila jadi ibu susuan Budi. Hari menjadi bapak susuan Budi. Bapak susuan Budi. Seandainya Hani menyusui kepada Laila, maka Hari adalah mahramnya Hani. Seandainya. Ya, seandainya Hani kan anaknya Nur,
dan dia perempuan. Seandainya dia juga menyusui kepada Laila, maka Hari menjadi bapak susuan Hani, mahramnya ya. Kemudian Sinta menjadi Sinta, Joko dan Alex semuanya ya menjadi saudara saudari susuan Budi. Sehingga dengan demikian Budi tidak boleh menikah dengan Sinta karena Budi adalah mahramnya Sinta. Jadilah Budi seperti anak kandung Laila dan Hari. Saya ingatkan, jadilah Budi seperti anak kandung Laila dan Hari dari sisi mahram. Dari sisi mahram. Namun tidak mewarisi. Namun tidak mewarisi. Ya, jadi Budi adalah mahramnya Sinta, Budi tidak boleh nikah dengan Sinta seperti kakak adik. Budi juga mahramnya Laila, boleh nemani Laila karena inilah disebut dengan saudara sepersusuan. Nabi SAW bersabda, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Persusuan memahramkan sebagaimana nasab. Makanya saya katakan tadi, jadilah Budi seperti anak kandung Laila. Taib, ini kerabat ya. Ingat, ketika kita berbicara tentang silaturahmi, yang dimaksud dengan rahim adalah yang ini. Ini yang dimaksud dengan rahim ya. Kita disuruh untuk berbuat baik dengan kerabat, dengan musyawarah, dengan pernikahan. Kita juga disuruh berbuat baik dengan kerabat karena hasil susuan yang sama-sama satu ibu susuan. Dan kita juga diperintahkan berbuat baik karena kerabat. Tetapi yang datang dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tentang silaturahmi adalah yang ini, yang makna rahim. Ini yang kita sedang bahas ya. Itulah yang lebih urgent untuk kita sambung. Nah, siapakah rahim kita? Kita akan bahas setelah ini. Tolong kita akan bahas setelah ini. Tapi pertanyaan berikutnya, siapakah rahim kita? Ada khilaf di kalangan para ulama. Secara umum ada 3 pendapat. Saya sebutkan dalam buku Syarah Kitabul Jami, nanti bisa dibaca. Ada yang mengatakan seluruh manusia adalah satu rahim karena kita kembali kepada Adam dan Hawa. Tetapi intinya semakin dekat, semakin wajib bagi kita untuk menyambung. Kalau semakin jauh, semakin kurang kewajibannya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang rahim adalah yang ahli waris. Semua yang ahli waris itulah rahim kita. Yang ada hubungan waris mewaris itulah rahim kita. Ada yang mengatakan rahim kita adalah kerabat yang mahram kita, Ini 3 pendapat. Ya, saya sampaikan khilaf. 3 pendapat. Ada yang mengatakan semua manusia adalah satu rahim. Karena kembali kepada Adam dan kepada Hawa. Hanya semakin dekat hubungan semakin wajib. Pendapat yang kedua mengatakan rahim adalah kerabat yang sekaligus merupakan ahli waris. Semakin ahli waris. Kemudian yang ketiga
Rahim adalah kerabat yang merupakan mahram. Itu dia rahim satu nasab tapi dia juga mahram. Ya, ini pendapat ya. Pendapat yang apa namanya? 3 pendapat. Namun yang lebih kuat wallahu alam bisawab yang ini ya. Semuanya tentu ada kritikan ya. Pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya semua adalah rahim kita ya. Kalau begitu kita akan harus menyambung silaturahmi kepada siapa saja karena siapa saja adalah keturunan Hawa, sama dari satu perut dengan Hawa. Kita semua kembali kepada rahim yang sama-sama kembali kepada Hawa. Tapi ini terlalu melebar ya. Tentu bukan maksud Nabi demikian. Adapun yang mengatakan bahwasanya namanya rahim cuma kerabat yang sekaligus merupakan ahli waris, maka ini terbantahkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu bimanzilatil bahwasanya bibi termasuk daripada dalam kedudukan seperti ibu kandung. Bibi seperti ibu kandung, ya saudari ibu seperti ibu. Terutama kalau ibu sudah meninggal maka saudari ibu seperti ibu. Dan kita tahu saudari ibu bukan ahli waris, al-khalah bukan ahli waris. Yang ketiga bahwasanya yang namanya rahim itu yang yang mahram, yang dia sekaligus rahim sekaligus tidak boleh dinikahi. Oleh karenanya untuk pendapat yang ini sepupu bukan mahram. Menurut ini sepupu bukan mahram. Sepupu bukan rahim. Ya. Intinya wallahu alam bisawab, 3 pendapat ini akan sepakat, 3 pendapat ini sepakat bahwasanya semakin dekat hubungan rahim, maka semakin wajib untuk disambung. Untuk disambung. Nah, saya ingin menyampaikan rahim kita yang paling utama yaitu rahim ring 1, berikut rahim ring 1 ya. Berikut rahim ring 1. Yang paling utama. Kalau kita di sini, ini misalnya kita. Maka siapakah rahim-rahim kita yang paling dekat? Ya kita tentu ada yang paling wajib ayah. Kemudian ibu. Kemudian kakek dari ayah. Kakek dari ayah, nenek dari ayah. Itu ayahnya ayah dan nenek, ibunya ayah. Ibu juga begitu, ada kakek dari ibu, kakek. Kemudian ada nenek. Dari jalur ibu. Nah, kemudian di antara ring 1 adalah ayah tentu punya saudara kandung ya. Di sini ada namanya anak-anak ayah dan ibu yaitu saudara kita ya. Atau begini ya gampangannya ya. Itu saudara atau saudara atau saudari kandung. Demikian juga ada saudara atau saudari seibu atau sebapak. Ini semua adalah harus kita sambung dan mereka masih ring 1 ya. Masih ring 1. Kemudian juga di antaranya adalah saudara itu om ya atau tante dari ayah, kemudian juga dari ibu, om atau paman atau bibi dari ibu, itu juga adalah ring 1. Kemudian anak-anak dari saudara kandung dan saudara sebapak kita ya. Saudara ibu sebapak kita ini ponakan-ponakan. Ini juga ponakan. Kemudian anak-anak kita. Anak kita ya. Nah, inilah ikhwan dan akhwat bahwa dimuliakan hati Subhanahu wa taala, inilah disebut dengan rahim ring 1. Saya ulangi lagi. Kita ya, ada ayah dan ibu. Jadi
Kita ini ada ayah dan ibu. Yang paling rahim paling utama ayah dan ibu kita. Kemudian di atas ayah kita ada kakek dan nenek dari ayah, kakek dan dari ibu. Kemudian di bawah kita ada anak. Ya, anak kita ya. Kemudian ayah dan ibu, ayah punya saudara dan saudari. Itu kalau kita namakan om dan tante, bolehlah. Pokoknya saudara ayah, saudari ayah. Kemudian juga ibu punya saudara dan saudari. Kita boleh namakan paman dan bibi. Itu juga ring 1. Kemudian tentunya ayah dan ibu juga punya anak. Entah saudara kandung kita, entah saudara seibu, entah saudara sebapak. Ya. Saudara seibu bagaimana? Yaitu ibu, ya, bapak kita meninggal misalnya, kemudian ibu kawin lagi sama laki-laki lain. Kemudian punya anak. Nah, anak dari suami ibu yang baru adalah saudara seibu dengan kita. Karena seibu dengan kita. Atau sebaliknya, saudara sebapak. Yaitu bapak kita menikah, dia poligami, dia menikah dengan istri pertama. Kemudian dia menikah dengan istri kedua, dia menikah dengan istri ketiga. Kita dari anak istri pertama. Nah, anak-anak bapak dari istri kedua, istri ketiga, semuanya saudara sebapak. Ini juga adalah kerabat kita, saudara sebapak. Dari ibu yang lain namanya saudara sebapak. Ya, saudara sebapak. Nah, saudara-saudara kita itu, saudara sebapak, saudara kandung, mereka punya anak-anak namanya ponakan. Namanya ponakan, ponakan-ponakan kita. Itu semua adalah ring 1. Adapun sepupu, maka ring 2 ya, sepupu. Ring 2. Kenapa ring 2? Karena sepupu bukan mahram. Karena sepupu bukan mahram. Bukan mahram. Ya, tidak mungkin kita juga mendekati sepupu karena kita boleh menikah dengan sepupu, mendekati ngobrol-ngobrol haram, tidak boleh karena bukan mahram. Tentu ada aturan-aturannya kalau berbicara dengan lawan jenis meskipun sepupu seperti orang lain. Ya. Tetapi ini semua yang saya sebutkan ini semua mahram. Ini semua tadi mahram. Ini semua adalah mahram kita. Dan ini ring 1. Selainnya, karena saudara kita akan banyak. Bapak kita punya sepupu, ibu kita juga punya sepupu, bahkan kita punya sepupu 2 kali. Banyak ya? Banyak ya. Saya aja pernah baca silsilah keluarga saya banyak, karena kakek saya dulu, buyut saya kalau tidak salah menikah 2, kemudian kakek saya juga menikah 2 kali. Ya. Sehingga 2 dari 2, kakek buyut punya 2 dari 2 istri, dia punya cabang-cabang banyak. Kakek saya sendiri punya istri 2 dan juga banyak. Kemudian belum lagi anak-anak yang lain, ya, saudara-saudara kakek. Dan banyak sekali, sampai cukup tebal berisi tentang silsilah keluarga. Itu semua kerabat. Mereka kalau kita bisa hubungi, bisa kita kontak, bisa kita berbuat baik, tentu sangat dianjurkan. Tetapi yang paling utama adalah ring 1. Jangan sampai kita salah dalam prioritas. Kenapa saya sebutin ini? Agar kita bisa mengukur dalam skala prioritas bahwasanya ada orang-orang yang paling utama. Ya, kalau kita mau bicara yang paling utama ayah dan ibu tentunya. Ayah dan ibu, kemudian anak. Ayah dan ibu, kemudian anak kita. Ini yang paling utama. Setelah itu ada kakek, nenek, ada saudara kandung, baru kemudian ponakan-ponakan. Baru kemudian om dan tante. Intinya inilah ring 1. Kita prioritaskan yang paling dekat yang mana, kemudian juga kita lihat mana yang paling butuhkan. Kita sambung silaturahmi dengan mereka. Baik, tolong dia. Sebentar ini. Peringatan ya. Pertama, perhatian terhadap skala prioritas. Skala prioritas. Bahwasanya nomor 1 adalah rahim kita. Artinya, mohon maaf, kerabat yang serahim lebih utama untuk disambung daripada kerabat
susuan dan pernikahan. Ini sangat penting ya, skala prioritas ya. Ya, saya tidak ingin ada seorang salah dalam skala prioritas. Ya. Sehingga ada sebagian lelaki yang kemudian lebih berbuat baik kepada keluarga istrinya daripada keluarganya sendiri. Ini kesalahan. Misalnya seorang laki bikin perusahaan, semua jabatan-jabatan yang isi keluarga istrinya, ini salah. Kecuali memang keluarganya tidak mampu, sehingga itu nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata keluarganya mampu, artinya jangan sampai dia lebih mendahulukan kerabat istri daripada kerabatnya sendiri. Ya, jangan demikian. Karena perintah syariat untuk menyambung silaturahmi lebih kuat daripada sekedar kerabat karena pernikahan. Ya. Ini perlu saya ingatkan karena sebagian wanita berbuat zalim kepada suaminya dengan menguasai harta suaminya. Kemudian memerintahkan suaminya untuk berbuat baik kepada keluarganya sehingga rumahnya dikuasai oleh kerabat istrinya, perusahaan dikuasai kerabat istrinya, kemana-mana kerabat istrinya. Ini adalah kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Seorang berbuat baik, dia berbuat baik kepada kerabat rahim dan dia juga berbuat kepada keluarga istri. Tapi yang paling utama adalah kerabat sendiri, ya, kerabat rahim sendiri. Yang satu yang tadi saya sebutkan. Ini lebih diutamakan daripada kerabat karena pernikahan atau kerabat karena persusuan. Ya. Oleh karenanya di antara pertanyaan yang sering saya ditanya, Ustadz, apakah wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada ibu mertua sama dengan seperti ibu sendiri? Jawabannya tidak. Bahkan tidak boleh disamakan. Karena kita tahu bahwasanya ibu mertua itu adalah kerabat dari pernikahan. Adapun ibu kandung adalah kerabat rahim. Ya. Dan dia adalah puncak daripada menyambung silaturahmi. Ya. Apakah mau disamakan antara ibu mertua dengan ibu kandung? Ibu kandung ibu yang mengandung kita, tidak ada gantinya. Ibu mertua bukan ibu mertua, tidak mengandung kita, tidak merawat kita. Ibu mertua ya, bisa ibu mertua 1, bisa ibu mertua 2, bisa ibu mertua 3, bisa ibu mertua 4. Tentu tidak sama dengan ibu kandung. Maka tidak boleh wanita menuntut suaminya untuk menyamakan pemberian dengan ibu kandungnya dengan ibu mertua, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau suaminya baik ya, kemudian dia beri hadiah kepada mertua, silakan aja ya. Tapi tidak boleh dia menuntut persamaan. Karena ibu kandung tidak boleh disamakan dengan yang lainnya. Ini harusnya dicamkan oleh para suami ya. Nah, suami yang baik adalah membantu istrinya untuk berbakti kepada keluarganya. Kita kalau punya uang, kita kasih sama istri kita. Sana sambung silaturahmi dengan ibumu, sambung silaturahmi dengan bapakmu, sambung silaturahmi dengan kakak dan adikmu. Kita bantu. Dan kita berharap ketika kita memberi uang kepada istri kita dan dia menyambung silaturahmi dengan kakak dan adiknya, kita juga dapat pahala menyambung silaturahmi. Kita juga mendapat pahala menyambung silaturahmi. Jadi skala prioritas harus diperhatikan. Kerabat yang serahim lebih utama untuk disambung daripada kerabat susuan pernikahan. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya kerabat rahim yang terdekat lebih utama disambung daripada yang jauh. Yang ketiga, sisi yang lain kerabat rahim yang membutuhkan lebih utama butuhkan dalam kondisi perlu lebih utama. Tapi ini peringatan yang pertama. Kemudian peringatan yang kedua, bahwasanya salah penggunaan istilah antara silaturahim dengan silatul ikhwan, ya. Antara menyambung silaturahmi dengan menyambung tali persaudaraan, tali ukhuwah, ya, tali ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Ini dua hal yang berbeda. Dua-duanya dianjurkan, tapi beda antara menyambung silaturahmi. Silaturahmi pahalanya lebih banyak. Nanti yang disebutkan pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Silaturahmi pahalanya sangat banyak. Di atas daripada sekedar menyambung tali ukhuwah Islamiyah. Makanya sering kita dapati iklan-iklan yang keliru misalnya, atau penggunaan istilah yang keliru.
Misalnya hadirlah acara reuni lulusan SMA tahun 1998 SMA Negeri 1 Sorong Papua Irian Jaya dalam rangka menyambung silaturahmi. Ini salah karena teman-teman kita SMA dulu bukan rahim kita, bukan kerabat kita. Mereka yang muslim berarti apa namanya? Sepersaudara sesama muslim, tapi bukan rahim. Ini contoh kesalahannya. Kita reuni bukan dengan kerabat kita, tapi dengan teman-teman kita dan mereka bukan rahim kita. Sehingga ada istilah, "Mari kita ketemu dong menyambung silaturahmi." Enggak. Tapi kita bilang kita menyambung persaudaraan, menyambung ukhuwah Islamiyah itu benar, ya. Karena kesalahan istilah ini, akhirnya banyak orang menyangka dia sudah menyambung silaturahmi, ternyata belum. Dia menyangka saya sudah menyambung silaturahmi, sehingga dia semangat acara reuni, semangat membantu temannya, sementara dia sendiri ribut sama kakak dan adiknya. Yang harusnya rahim dia sambung, tidak dia sambung. Teman-teman yang bukan rahimnya justru dia sambung. Ini diantara salah dalam skala prioritas, dan ini salah dalam penggunaan istilah silaturahim dengan silatul ikhwan. Ya, ini beda ya antara menyambung silaturahmi dengan menyambung tali persaudaraan. Maka jangan dicampur baur. Ini di antara kesalahan penggunaan di tanah air kita. Semua kalau kita ada kunjungan, kita ke rumah ustaz tuh kita nyambung silaturahmi, kita pergi ketemu teman dong, menyambung silaturahmi ini tidak tepat. Tapi kita katakan kita menyambung tali persaudaraan sesama muslim, dan itu benar. Tetapi silaturahim lebih ditekankan daripada sekedar menyambung tali persaudaraan ya. Kemudian yang ketiga, silaturahim adalah melakukan kebaikan bagi kerabat dengan cara apapun. Bisa dengan harta, dan itu sangat baik. Dengan harta kita memberi hadiah, memberi bantuan, ini yang terbaik di antaranya. Bisa dengan salam, ya. Beri salam, bisa dengan apa? Kunjungan. Banyak hal. Intinya semua kebaikan. Kunjungan bisa dengan nasihat, ya. Kita memberi nasihat kepadanya, ya. Kita bisa dengan tenaga. Kita membantu dia untuk pergi ke pasar atau bangun rumahnya, terserah. Jadi silaturahim itu bebas, semuanya adalah bentuk kebaikan yang kita berikan kepada kerabat kita. Kapan kita berbuat baik kepada mereka, maka dikatakan kita telah menyambung silaturahmi. Telah dikatakan kita menyambung silaturahmi. Taib, yang berikutnya tingkatan-tingkatan silaturahmi. Tingkatan yang tertinggi, ya. Nomor 1 adalah al-wasil. Itu penyambung silaturahmi sejati. Siapa dia ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal wasil bil mukafi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal wasil bil mukafi. Wa innamal wasil man idza quti'at. Ya quti'at rahimuhu wa salaha. Penyambung silaturahmi sejati kata Nabi bukanlah orang yang hanya berbuat baik ketika dibaiki. Itu namanya al-mukafi. Yaitu penyambung silaturahmi sejati yaitu yang jika diputuskan silaturahminya dia tetap menyambung. Penyambung silaturahmi yang sejati adalah yang jika dijahati, dizalimi, dia tetap menyambung. Ini penyambung silaturahmi yang sejati. Dia disakiti, dizalimi, dia tetap menyambung. Ini kata Nabi berarti penyambung silaturahmi sejati. Kenapa? Berarti ketika dia berbuat baik kepada keluarganya, niatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dibaiki oleh kakaknya, oleh adiknya, oleh omnya, diakui. Enggak, dia memang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka berbuat buruk kepadanya. Maka dalam satu hadis ada seorang datang kepada Nabi. Dia berkata, dia mengeluh, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani." Ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku menyambung, mereka memutuskan.
Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada aku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku sabar dengan mereka dan mereka berbuat zalim kepada aku. Subhanallah, dia mengatakan ini, tapi dia selalu balas. Dia berbuat baik, mereka berbuat buruk. Dia sambung, mereka putuskan. Dia sabar, mereka zalimi. Dia laporkan kepada Nabi. Kata Nabi SAW, la in kunta kama qult fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu 'alaika minallahi dhahirun ma dumta 'ala dzalik. Kalau kondisimu seperti yang kau sampaikan kepadaku, maka seakan-akan kau masukkan pasir panas di mulut mereka ya. Dan senantiasa Allah kirimkan malaikat untuk menemanimu selama engkau demikian. Jadi seorang kalau dia menguatkan dirinya untuk membalas qati'atur rahim dengan silaturahim, kerabatnya berbuat buruk, dia balas dengan kebaikan, Allah akan bikin dia kuat. Allah kirim malaikat buat dia kuat melakukan demikian. Dan itu memang butuh kesabaran. Ya, dan itu penyambung silaturahmi yang sesungguhnya. Seperti seorang ketika berbuat baik kepada keluarganya tidak diakui. Kadang berbuat sama orang tuanya, orang tidak ngakui, kadang direndahkan perbuatan baiknya, apa cuma segini aja. Atau dia berbuat baik sama kakak adiknya dihina malah. Sabar. Karena Anda berbuat silaturahmi bukan mencari pengakuan kerabat. Anda berbuat silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Justru saya sering sampaikan, jika ada seorang berbuat baik kepada kerabatnya tidak diakui, berarti Allah ingin pahalanya sempurna. Allah ingin menjadikan dia penyambung silaturahmi sejati. Meskipun itu sangat berat. Namanya manusia, kalau berbuat baik ingin diakui oleh orang dekatnya lah, sama kakaknya, adiknya, pamannya, tantenya, kakeknya, neneknya, bapak dan ibunya. Tapi ternyata mereka enggak akui, sabar. Itulah penyambung silaturahmi yang sejati. Yang kedua adalah al-wasil, al-mukafi. Al-mukafi. Siapa al-mukafi itu disebut tadi? Yang nyambung kalau disambung. Yang menyambung jika disambung. Jika tidak dibaiki, dia tidak sambung. Dia hanya balas. Kalau dia baik, saya baik. Kalau enggak. Orangnya tidak dikatakan memutus. Dia tengah-tengah. Kalau baik, dia baik. Kalau enggak. Ini namanya mukafi. Hanya berbuat baik kalau dibaiki. Dan yang ketiga, yang parah adalah al-qati'. Pemutus silaturahmi. Pemutus silaturahmi, yaitu bikin masalah dengan keluarga. Di antara penjelasan Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, bahwasanya di antara bentuk pemutus silaturahmi, jika seorang berkecukupan ternyata ada kerabat yang miskin dan dia cuekin. Dia tidak bikin masalah tapi dia cuekin. Tidak dia tengok, tidak dikasih bantu. Ini pemutus silaturahmi karena kata Al-Zahabi. Karena dia keluarganya butuh bantuan dan dia mampu untuk membantu. Lain halnya kalau dia nggak mampu. Keluarganya butuh bantuan dan dia mampu untuk membantu, tapi dia tidak mau membantu, maka dia dikatakan pemutus silaturahim. Meskipun dia tidak cari masalah, meskipun dia tidak kata-kata kotor kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para dokter yang hati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.